Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah hadirkan kita di majlis yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini, dalam maulid Nabi Muhammad, manusia yang paling berkah di alam semesta. Dan Allah Ta'ala hadirkan kita berzikir kepada Allah, menyebut dan mengenang, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam cinta kepada beliau, mengkaji, mempelajari hidupnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kita datang ke sini yang kita cari adalah Allah. Kita ingin dekat kepada Allah, dan tidak ada jalan untuk dekat kepada Allah melainkan pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita hadir dari satu maulid ke maulid yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari awal Rabiul Awal, dan ini kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapat dari majelis yang kita hadiri? Pertambahan apa di dalam hubungan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Pintunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan, kalau betul kalian cinta kepada Allah, kalau cinta kepada Allah, yang terlintas di benak kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, menyembah Allah, ya betul. Tapi Allah Ta'ala nyatakan, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baik, kalau ikuti Nabi Muhammad, apa yang kita dapat? Nabi cinta sama kita? Bukan. Jawabannya, Allah cinta kepada kalian. Jalla jalaluhu. Di sini kita tahu keagungan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-abd al-mahbub, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah enggak mencintai makhluk seperti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh tidak ada sir, tidak ada kemuliaan yang diraih oleh seseorang melainkan adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ittisalnya, dengan silahnya, dengan hubungannya kepada Rasulullah. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib. Di dalam tawadhu yang paling hebat tawadhunya Nabi Muhammad, di dalam ilmu yang paling tinggi ilmunya Nabi Muhammad, di dalam takwa yang paling agung takwanya Nabi Muhammad, di dalam ketekunan beribadat ibadatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rasa takutnya Nabi Muhammad, dalam berharap harapannya Nabi Muhammad, dalam semangat dakwah semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan bahwasanya laqad jama'al asrar wal amra kullahu Muhammadun al-makhsus bil khalqi rahmati bihi khatamallahu an-nubuwata wa btada falillahi min khatmin bihi wa bidayati wa inna Rasulullah min ghairi miryatin imamun ala al-itlaq fi kulli hadrati wajihun ladi rahman fi kulli mawtinin wa sadru suduril arifina la'immati wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati wa man baya'a al-mukhtar baya'a rabbahu yadullahi min fawqil ayadil wafiyati. Dan sungguh Rasulullah adalah imam secara mutlak di dalam setiap hadrah, di dalam setiap magam, di dalam setiap kemuliaan. Imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memulai kenabian ini, pertama makhluk yang diciptakan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam, Rasulullah telah diciptakan terlebih dahulu. Dan Nabi yang paling akhir muncul di alam dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang risalahnya kepada sekalian manusia. Amma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah Ta'ala.
yang bermaksiat melanggar Nabi Muhammad berarti melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tahu, para ulama, para wali-wali, para salihin tahu jalan untuk dekat kepada Allah adalah dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu waktu beliau dalam doa munajatnya kepada Allah taala, beliau bilang, hajatan fil nafs ya Rabb faqdiha ya khaira qadhi. Hajat saya ada di dalam hati, maka kabulkanlah hajatku tersebut ya Allah sebaik-baiknya yang mengabulkan doa. Maka para ulama, para aulia bertanya-tanya apa hajat yang dimaksud oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Di antara mereka ada yang mengatakan an-nazar ila wajhillah, menatap kepada Allah taala di surganya Allah taala. Di antara yang mengatakan bahwasanya istima' bin Nabi Muhammad ya Allah, menatap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dijelaskan lagi yang dimaksud hajat adalah disebutkan dalam syair beliau yang lain, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdhi'i. Ya Allah, kumpulkan kami dan orang-orang yang kami kasihi di surgamu Firdaus sebaik-baiknya tempat. Ingin dikumpulkan dengan Rasulullah, ingin dikumpulkan dengan keluarganya Nabi, ingin dikumpulkan dengan para wali-wali, dengan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu Sayyidina Anas bin Malik waktu dengar Nabi Muhammad berucap al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dia cintai, dia menyatakan ushidukum ya ashabi, aku persaksikan kalian wahai sahabatku, anni uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum, aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar dan aku berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu ketika beliau mencantumkan hadis ini, beliau bilang, dan saya nyatakan kepada para pembaca bahwasanya inni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa uhibbu Umar bin Abdurrahman wa Husain bin Umar wa arju an uhsyar ma'ahum. Aku nyatakan aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, dan aku cinta kepada kakekku Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Husain bin Umar, dan aku berharap hari kiamat kumpul bersama mereka. Yaqulul Habib Ali bin Husain Al-Attas di Taj waktu menyebutkan kisah ini, beliau bilang, dan saya nyatakan kalau saya cinta kepada Allah, dan saya cinta kepada Rasulullah, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya cinta kepada Umar bin Abdurrahman, dan cinta kepada Ali bin Hasan Al-Attas, Husain bin Umar, dan cinta kepada para salaf saya, dan berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah, sebab kumpul bersama mereka adalah nikmat, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dalam kumpulan yang semacam ini dikatakan oleh para wali-wali bahwasanya law kana ahlul jannah ala mithl ma nahnu alaihi innahum la fi 'aishin thayyib. Kalau di surga mereka mendapatkan seperti yang kita rasakan waktu kumpul dengan para wali-wali, berarti surga itu nikmat. Karena Al-Habib Hasan dimimpikan Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahr itu depan rumahnya dibentangkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bidadarinya dan kenikmatan yang memanggil dia. Wal Habib Hasan bin Saleh itu dari jendela rumahnya berteriak dalam mimpi tersebut dan berkata, ma muradil hur walal gusur innama muradi kashfus sutur. Yang saya inginkan bukan bidadari, bukan istana, tetapi dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh para wali-wali, para salaf kita yang terdahulu, antara mereka dengan Nabi Muhammad tidak ada hijab sama sekali. Karena Imam Ali Khala Agasam, Imam Ali bin Alwi bin Muhammad Maula Soma'ah bin Alwi bin Ubaidillah ibn Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib bin Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahlul bait pertama yang dimakamkan di kota Tarim, dan beliau yang membangun Masjid Bani Alwi. Itu beliau Al-Imam Ali Khala Agasam tiap kali memberi salam kepada Rasulullah dalam salat ataupun di luar salat, beliau mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radda Rasul alaihi mithla salamihi ya Syekh fa'ajab lil fakharil ajma'in. Sang Rasul menjawab salamnya Imam Ali Khala Agasam dengan jawaban wa alaika salam ya Syekh. Apabila itu Syekh Al-Haymar mengatakan, itu apabila
Al-Imam Asy-Syirazi itu beliau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah ditunjukkan kepada Rasulullah kitab beliau Tanbih atau Muhadzab, maka dibaca oleh Rasulullah dan berkata, "Hadza syai'un hasan ya Syekh." Ini sesuatu yang bagus wahai Syekh. Maka Imam Abi Ishaq Syirazi itu berbangga dan bergembira tiap kali menyebutkan mimpi ini. Beliau sangat berbahagia dan menangis, terharu, bergembira tiap kali menyebutkan mimpi ini. Wahadal imam min a'immat al-Ba'alwi, Sayyidina Ali Khala Akasam, tiap salat mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, wa alaika salam ya Syekh, atasmu salam wahai Syekh. Itu Al-Imam Abil Abbas Al-Mursi, beliau bilang, siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad? Itu murid-muridnya semua terdiam. Maka dia berkata, ubuku ala qulub hujibat anillah wa an Rasulillah. Kalau demikian, maka menangislah atas hati yang terhijab dari Allah dan terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kehilangan dunia kecil, kehilangan harta kecil, kehilangan tahta kecil, tapi kehilangan momen sedetik dari Nabi Muhammad itu hal yang besar buat mereka. Hingga beliau mengatakan, Abu Abbas Al-Mursi, bahwasanya lau ghaba an Rasulullah ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau sesaat, sekejap aja, lau ghaba an Rasulullah tarfat ain, sekejap mata Rasulullah sirna dari benakku, dari hatiku, dari pandangan mataku, maka saya enggak anggap kalau saya muslim yang benar. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Bahkan Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau bilang, "Kaif yaghib anna Rasulullah wa huwa 'ain wujudina?" Bagaimana kebayang kok Nabi bisa sirna dari kita? Dia heran kalau ada orang dalam benaknya sirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa? Sedangkan beliau adalah keberadaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan mereka ketika mereka terkoneksi dengan Nabi Muhammad, sehingga dikatakan, ana abdukum ya wahailal wafa wa fi gurbikum marhami wa shifa fala tusgimuni bitulil jafa wa munnu biwaslin walau fil manam. Aku budak kalian, aku pelayan kalian, budak kalian. Sebaik-baiknya pelayan-pelayannya mereka yang enggak rela melayani mereka yang pantas dilayani, melayani yang enggak pantas dilayani, daripada pengabdi dunia, pengabdi syaitan, pengabdi syahwat, pengabdi hawa. Tapi sungguh orang yang rela melayani mereka, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hani'an lahum, beruntung orang-orang tersebut. Dan dekat dengan kalian itu obatnya saya, itu ramuannya saya, sembuhnya saya dengan dekat kepada mereka. Itu berkata para ulama, idza ja'ani futur fi ibadah nazartu ila wajhi Muhammad bin Wasi'. Kalau saya berasa malas, berasa kehilangan khusyuk dalam ibadah, maka saya pergi ke tempatnya, ke majlisnya Imam Muhammad bin Wasi', menatap wajah beliau, dapat sebulan semangat dalam khusyuk mengibadati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir berapa majelis, apa udah gak ada lagi yang bisa dilihat hingga kita gak menemukan khusyuk di dalam sholat kita? Gak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menambah khusyuk kita, takwa kita, istiqamah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu ta'ala. Ta'zamatu aw dhahaba man yustahya minhu wal'iyadu billah min dhalik. Itu disebutkan bahwa dekat dengan kalian itu obatnya saya, itu kesembuhannya saya. Maka jangan kalian membuat aku sakit dengan menjauh dariku, dengan menutup hijab terhadapku. Munnu biwaslin, anugerahkanlah hubungan tersebut walaupun dalam tidur, walaupun dalam mimpi. Wahakadha Al-Imam Ahmad Rifai, beliau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 12.000 orang dari murid-muridnya dan jamaahnya. Kemudian di hadapan pusara Nabi Muhammad dalam ziarah tersebut, beliau bilang kepada Rasulullah, wa fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni fahiya naibatiha daulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dalam keadaan jauh di negeri saya cuma bisa mengirim ruh untuk mencium tanah ini. Nah, sekarang jasad berhadapan dengan jasad. Saya nggak bakal beranjak hingga saya mencium tanganmu, hingga bibirku mencium tanganmu. Maka disaksikan 12.000 orang keluar tangan dari pusarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicium oleh Imam Ahmad Rifai. Kemudian
Al-Imam Ahmad Ar-Rifai setelah kejadian tersebut, beliau peka dengan apa yang terjadi dalam batinnya. Beliau khawatir, hatinya dirasuki rasa ujub, dirasuki kesombongan, dan beliau berupaya mendeteksi hal tersebut. Maka beliau berdiri di pintu keluar dari ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Dia menghadang dan berbaring di situ. Yang mau lewat sini, yang mau keluar, nggak ada yang boleh keluar kecuali letakkan telapak kakinya di pipi saya, agar nggak ada kesombongan yang tersisa dalam hati saya. Radhiyallahu anhu warḍah. Masya Allah, mereka adalah orang yang hidup punya kepekaan tentang apa yang terjadi dalam batinnya. Nah, kita nggak peduli di hati kita apa yang kita punya, apa yang kita lihat. Begitu kesombongan kita, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu kita mau keluar dari majelis ini, kita udah sembuh, berobat daripada kesombongan, berobat daripada suudzon, berobat daripada kedengkian, berobat daripada kebencian. Di majelis yang semacam ini rumah sakit buat kita sekalian untuk ngobatin kita. Yang mau sembuh, sembuhnya di sini. Kalau nggak sembuh di sini, jangan-jangan dia nggak berjodoh dengan kesembuhan. Apabila dia nggak balik, nggak taubat di sini, jangan-jangan dia nggak berjodoh dengan taubat. Apabila dia nggak kembali di sini, jangan-jangan dia nggak bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Habib Ali bilang, "Zawaqat taubatak ya al-asi idza badatu." Ini majelis diselenggarakan untuk kamu taubat, apabila engkau memang berjodoh ingin taubat. Zawaqat taubatak ya syarib idza badatu. Ini adalah waktu baliknya kamu, wahai orang yang kabur, apabila kamu ingin balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Za jama' la syak tughfar bi jami'idz dzunub. Kumpulan ini enggak diragukan, semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majma' ma mathilu fi shimal wa janub yahdhur bihal Mustafa wa ahlihi wa ahlul ghuyub. Perkumpulan yang enggak ada bandingnya di barat ataupun di timur, di utara ataupun di selatan. Perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak majelis ini, mimbar ini dulu dihadiri oleh para aulia, para salihin dari sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan arwah mereka insya Allah hadir bersama kita sekalian. Dan Allah menatap ke dalam hati kita, niat kita, tekad kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki keluarga kita yang ada di rumah kita. Kaum wanita kita perlu curahan perhatian dalam mendidik mereka, menutup auratnya dengan benar, menjaga batasan dengan yang bukan mahrim. Mereka berhubung dengan siapa, berhubungan dengan siapa. Kalau orang dulu mau selamat, masuk rumah, tutup rumah, jangan keluar rumah, selamat. Tapi orang sekarang hatta di dalam rumah, serigala ada di dalam rumah kita. Hatta di dalam rumah, serigala ada di handphone kita, di dalam kantong kita, yang bisa merusak watak seseorang. Yang pagi hari ketemu masih baik-baik saja, sore berubah. Malam ketemu baik-baik saja, paginya sudah berubah di dalam wataknya, dalam pemikirannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ya wala asimal yawm min amrillah illa man rahim. Enggak ada jalan untuk selamat di zaman ini dari perkara Allah, dari ketentuan Allah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladani Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, jangan menyimpang, jangan berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat majlis ini Allah Taala angkat bala, Allah Taala jauhkan musibah, Allah Taala berikan pertolongan kepada umat Islam, terutama ikhwanana yang ada di Palestin, dibantu oleh Allah Ta'ala, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dijangkat bala dan musibah mereka, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang wafat di antara mereka sekalian. Dan Allah Ta'ala insyaAllah jadikan majlis ini majlis diampunkannya dosa kita, dikabulkannya hajat kita, dirahmati orang-orang yang telah wafat dari keluarga kita. Wa akhina al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiah, dan para orang tua kita yang hadir tengah-tengah kita dipanjangkan umur mereka, dan insya Allah Allah Ta'ala jadikan Indonesia ini tetap damai, tetap aman, dan majlis yang semacam ini tetap makmur insya Allah di dalam mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.